Pasca calon independen Dharma Pongrekun dan pasangannya Kunwardana dinyatakan lulus verifikasi oleh KPUD, sejumlah protes pun bermunculan. Ya, pasalnya ada dugaan pencatutan identitas KTP sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan maju lewat jalur perseorangan. Yang bisa ada silon untuk paslon, silon untuk KPU, dan silon untuk badan ad hoc, ya, yang mereka punya tugas untuk melakukan input dan unggah data, ya. Mereka yang punya juga akses, namun dalam kontrol dan supervisi dari teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi kita pastikan proses pengunggahannya, datanya itu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya data itu ada di dalam silon dan kami berharap itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk merespon, jadi sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah, tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu, ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk, ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan, itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Warga mengetahui data mereka dicatut setelah mengecek di halaman situs infopemilu.kpu.go.id. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun juga ikut menjadi korban setelah NIK KTP dua anaknya dan sejumlah timnya ikut dicatut sebagai pendukung Dharma dan Kun. Sebelumnya, tim KPUD DKI Jakarta telah menetapkan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi faktual untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dharma mencantumkan sebanyak 677.468 suara pendukung dari minimal syarat 618.969 yang ditentukan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sebenarnya proses panjang sudah dilakukan oleh Dharma Kun, ya. Sebelumnya memang kan sudah ada kita review kembali pemirsa, ya. Jadi di tanggal 12 Mei 2024 ini Dharma Kun menyerahkan dukungan sebesar 840.640 dukungan. Yang diklaimnya dukungan. Kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi. Jadi selama 13 Mei hingga 2 Juni, akhirnya pada rapat pleno 2 Juni ini dukungan yang memenuhi syarat menurut KPU hanya 2.041 dukungan. Sedangkan 505.000 ini tidak memenuhi syarat, tidak sah, ya, begitu, ya. Dukungan yang belum memenuhi syarat 500.000, kemudian dilakukan lagi perbaikan. Perbaikan lagi di 8 Juni 2024 dan diverifikasi lagi oleh KPU, hasilnya 447.469 dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Masih kurang juga, Vi. Akhirnya dipenuhi lagi. Jadi cukup banyak akhirnya sampai dengan saat ini Dharma Kun berhasil lolos verifikasi, tapi tidak sampai di situ. Ternyata banyak masyarakat yang merasa NIK-nya, NIK KTP dicatut oleh Dharma Kun. Banyak masyarakat juga yang tidak melalui proses verifikasi seperti kayak video call juga, ya kan? Jadi hanya dicatut juga KTP-nya. Tapi tidak di-cross check ulang. Tidak di-cross check ulang. Soalnya kan di video call kan, oh enggak gitu. Mungkin, ya. Biarkan para narasumber yang hari ini juga sudah kita hadirkan. Pagi hari ini sudah ada Mas Kholil Pasaribu, Ketua Konstitusional Demokrasi Inisiatif atau Konsit, ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Kholil. Pagi, Mas Arief. Sehat, ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita juga sudah bergabung bersama Mas Dodi Ambardi, analis politik UGM. Selamat pagi, Mas Dodi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Dodi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, Mas Arief dan yang teman di studio. Mas Kholil, ya, oke. Saya mau ke Mas Kholil dulu, Mas Kholil. Kalau ini kan menjadi perhatian untuk kita bersama, begitu, ya. Tadi informasinya sudah cukup jelas. Beberapa proses yang dilalui, tapi kok saat ini sudah bisa lolos verifikasi faktual. Di dalamnya ada polemik. Ternyata banyak KTP yang tidak diverifikasi, KTP yang ternyata dicatut dan lain sebagainya. Catatan dari Mas Kholil seperti apa? Ya, pertama ada 2 poin sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam kasus ini.
Poin pertama itu sumber atau suplai dukungan ini dari mana? Yang dikumpulkan oleh pasangan calon, bakal pasangan calon, belum paslon ya, masih bakal pasangan calon. Karena kan masyarakat itu harus memberikan secara sukarela dan sadar dukungan dia terhadap bakal pasangan calon, dan itu bentuknya fotokopi KTP dan surat pernyataan dukungan. Jadi kalau kita perhatikan lembar formulir dokumen yang diserahkan kepada KPU itu isinya tuh bukan hanya satu lembar fotokopi KTP, tidak. Tapi ada suratnya. Tapi juga ada surat, dan situ namanya di-input, jelas namanya siapa, data pribadi, dan tanda tangan. Itu yang paling penting. Dan begitu pula sebaliknya, bakal pasangan calon itu harus mendapatkan dukungan itu langsung dari masyarakatnya, tidak boleh dari pihak ketiga. Nah ini makanya kita agak aneh ini, kenapa tiba-tiba Pak Anies apa mungkin tanda tangan surat itu ya? Iya, saya juga berpikir nggak mungkin begitu ya, nggak mungkin. Pasti anaknya Pak Anies memberi dukungan ke bapaknya dulu ya. Iya. Kalaupun maju persoalan. Kalaupun maju. Nah, yang kedua, setelah dikumpulkan oleh bakal pasangan calon, ini kan diserahkan ke KPU. Nah, bagaimana KPU memprosesnya? Bagaimana memperlakukan dokumen itu? Karena tadi Mbak Rati sudah menyampaikan, ada tahapan yang panjang sekali, verifikasi. Bolak-balik gitu ya? Verifikasi administrasi perbaikan pertama, bahkan ada yang kedua itu. Lalu setelah itu, kalau lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual perbaikan 1, perbaikan 2, baru nanti penetapan. Sesungguhnya hari ini tanggal 19 Agustus ini itu adalah hari tanggal penetapan pemenuhan dukungan syarat dukungan minimal. Artinya tanggal akhir. Harusnya hari ini ditetapkan. Jadi nantilah batas waktunya sampai biasanya 23. Tapi kalau lagi kondisi kayak gini bagaimana dong? Kalau misalnya tetap ditetapkan kan banyak masyarakat yang juga mungkin merasa belum tentu juga itu benar-benar dukungan yang sah begitu. Benar, justru inilah peran Bawaslu harus lebih ke depan. Gitu. Karena ini kan masyarakat sudah bersuara dan ternyata banyak sekali beberapa organisasi yang membuka posko itu melaporkan ada yang sudah 235. Bawaslu sudah ratusan. Artinya kan bukan satu ya. Lebih dari satu, bahkan ratusan. Nah, metode verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU itu sensus. Misalnya nih, bakal pasangan calon itu punya 800.000 dukungan. Jadi KPU itu harus memverifikasi secara faktual satu persatu dari 800.000 orang yang dikatakan mendukung itu. Yang diklaim mendukung itu. Lalu kemarin setelah rekapitulasi, ternyata KPU kayaknya buru-buru sekali. Itu mengabarkan bahwa ini telah lolos verifikasi. Padahal hari ini penetapan. Nah, jadi menurut saya... Atau mungkin karena hari ini penetapan itu makanya diburu-buru gitu. Kalau kita lihat keputusannya, jadwalnya memang demikian. Memang demikian. Nah, Bawaslu masih punya kesempatan untuk ikut andil di dalam proses ini. Apalagi mereka kan punya laporan ratusan gitu kan. Dan Bawaslu itu punya kekuatan untuk mengatakan, wah ini banyak masyarakat yang mengeluhkan dan kami telah juga mendapatkan pengaduan dan ini tahapannya sepertinya harus ditunda penetapannya. Bisa ditunda tapi sebenarnya? Kalau rekomendasi Bawaslu nggak ada yang nggak bisa. Kenapa harus tunda? Ya karena kan masih ada polemik. Apalagi kepercayaan itu dalam pemilu itu kan penting ya. Katanya juga Panwaslu ini memiliki juga salah satu tools kekuatan atau kewenangannya untuk membatalkan kan begitu. Ya tentu mencoret lah atau apa. Bisa saja apa saja yang diinginkan Bawaslu. Tetapi poinnya adalah Bawaslu itu tidak bisa menganggap ini persoalan yang biasa-biasa saja gitu. Harus melakukan sesuatu. Masyarakat ini sudah bersuara, kepercayaan pilkada kita itu di ujung tanduk. Apalagi ini kan polemik Jakarta kan berbeda dengan yang lain kan, soal calon tunggal, rasa pilpres, calon tunggal, calon perseorangan, belum lagi ada spekulasi yang lain. Kosong-kosong itu ya maksudnya. Begitu. Nah, jadi tapi biasa nggak sih terjadi manipulasi proses verifikasi seperti ini? Sebelum ini maksudnya? Kalau menurut saya ini bukan fenomena yang baru. Sudah ada. Menurut saya ini fenomena yang sudah biasa terjadi dan bukan hanya di satu daerah saja. Karena kan kita sekarang pakai teknologi, makanya mudah mengkonfirmasi data kita. Kalau dulu-dulu kan nggak ada teknologinya. Harus datang satu persatu. Harus datang satu-satu. Kita nggak tahu nama kita di sana misalnya. Tiba-tiba kita mendukung calon A, calon B. Jadi padahal ini kita bukan pertama ngasih. kali, tapi cukup nekat ya terjadi. Cukup nekat, begitu menurut saya. Baik, saya ingin ke Mas Dodi Amardi. Mas Dodi, dari aspek politik ya, ini bisa mencuat secara tiba-tiba. Bahkan juga kemudian bereaksi dengan sejumlah pihak ya, mengklaim saya tidak mendukung orang tersebut. Jelas-jelas saya ada di barisan ini. Nah, seperti itu. Apa sih sebetulnya nih Mas Dodi?
Saya ingin membagi kisruh ini menjadi dua ya. Yang pertama kisruh jangka pendek yang berkaitan dengan pencatutan. Kemudian yang kedua itu kisruh jangka panjang yang berkaitan dengan syarat calon independen. Yang pertama itu sebetulnya meskipun tiba-tiba itu bisa kita tebak kok sebetulnya. Bahwa aturan yang dibikin oleh undang-undang dan setelah itu kemudian diperkuat dengan keputusan KPU yang terakhir kemarin tahun 2024 bahwa syarat calon perseorangan atau calon independen populernya itu kan antara 6-10% dan itu sebetulnya peningkatan dari aturan sebelumnya antara 3-6% dari populasi pemilih kan begitu. Nah sehingga kemudian itu ratusan ribu yang harus dipenuhi oleh siapapun calon independen itu. Nah kalau kemudian kita bayangkan dilakukan sendiri. Ini pengalaman di lapangan itu kan kalau kita mau menemui para pemilih itu sehari paling bisa merangkum cuma 500 orang. Dan itu pun sudah di beberapa tempat. Sehingga kalau sebulan itu maksimal 15.000. Sehingga kalau seandainya calon independen itu sampai harus mengumpulkan ratusan ribu berarti dia harus punya tim. Dan kalau dia memiliki tim dan timnya itu banyak, nah di sana sudah mekanisme kontrolnya menjadi sangat tidak mungkin dilakukan dengan rinci karena dikejar-kejar waktu. Jadi sebetulnya aturannya itu sudah akan mendorong siapapun calon independen itu akan menggunakan tim dan itu di sana ada terbuka kemungkinan untuk terjadinya pencatutan. Itu kisruh jangka pendeknya. Jangka panjangnya sebetulnya kan ini posisi debatnya terbalik-balik ini. Mengapa terbalik-balik? Karena awalnya calon independen itu diajukan untuk bisa mengimbangi calon dari partai politik yang memonopoli panggung politik di Indonesia. Sehingga gagasannya itu calon independen itu bagus. Tetapi kemudian perkembangannya kan terutama untuk kasus di Jakarta ini. Nah di sana ada kecurigaan ini calon asli atau calon boneka. Ini calon independen atau calon independen dari partai. Atau ada mesinnya di sana di balik pencalonan itu. Nah oleh karena itu kemudian yang muncul di sini calon independen yang saya kira banyak orang yang agak meragukan kalau kita melihat track record dari kedua calon tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Nah, sehingga kemudian di sini ini rute calon perseorangan yang tadinya itu bertujuan bagus dan mulia, jadi kisruh. Nah, jadi protes kita itu mestinya kita fokuskan sekarang jangka pendek, tetapi jangka panjangnya jangan dilupakan. Begitu, Mas Arief dan Mbak Dini. Ya, oke, Mas Dodi. Jadi secara nggak langsung lah, gitu ya, biar tidak muncul kata kosong, ya majulah perseorangan ini, begitu ya? Ya bisa seperti itu. Tapi kan gini, gagasan dari calon perseorangan itu kan memberikan peluang kepada mereka yang memiliki kualitas dan memiliki leadership dan memiliki visi untuk Jakarta katakanlah untuk kasus ini itu untuk bisa tampil. Nah, tetapi kemudian peluang itu yang dibuka itu kemudian sekarang menjadi kisruh di dua tingkat yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ini nantinya harus kita balikkan tentang kita berdebat jangan hanya sekedar di teknis. Yang itu sebetulnya sangat, meskipun penting, itu memendam atau menenggelamkan gagasan lain tentang pentingnya calon independen itu, yang itu diputuskan oleh MK tahun 2007 bahwa calon independen itu boleh untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat. Cuma syaratnya ini yang kemudian perlu kita obrolkan lebih jauh, gitu Mas. Oke. Mas Dodi nanti kita lanjut lagi ya, Mas Khalil juga kita lanjut lagi, tapi sampai dengan saat ini kita juga terus menghubungi dari KPU DKI Jakarta untuk bisa sama-sama bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Nanti saya mau ke Mas Khalil berbicara mengenai teknis, tadi juga ada calon boneka begitu disampaikan ya. Apakah memang harus ada regulasi yang dirubah mengenai pilkada ini? Kita tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.